Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Idiani Darmawati dari Fakultas Kedokteran FKIK UMY bersama teman saya Dr. Ratna Indriawati dari Kedokteran FKIK UMY menyampaikan hasil pengabdian masyarakat saya yang berjudul Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru pada Masyarakat di Wilayah Puskesmas Dedes 1 Bantul. Latar belakang adaptasi kebiasaan baru atau AKB dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di era kebiasaan baru adalah upaya untuk menciptakan dan melestarikan perilaku hidup yang berorientasi kepada kebersihan dan kesehatan yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 di masyarakat, agar masyarakat dapat mandiri dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. Oleh karena itu, edukasi AKB dan pembinaan PHBS sesuai protokol kesehatan harus dilaksanakan oleh semua pihak melalui penyelenggaraan promosi kesehatan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan AKB dan PHBS sesuai protokol kesehatan secara praktis, mandiri, dan berkelanjutan dimanapun seseorang berada dengan situasi dan kondisi yang dijumpai. Permasalahan dan solusi. Yang pertama, adanya wilayah kerja Puskesmas Dedes 1 Bantul. Solusi yang kami tawarkan adalah pendampingan penyintas COVID-19 yang sedang isoman. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai protokol kesehatan COVID-19. Solusi yang kami tawarkan adalah edukasi protokol kesehatan COVID-19. Kemudian yang merupakan program tambahan adalah permasalahan adanya balita stunting dan gizi buruk. Solusi yang kami tawarkan yaitu mengunjungi balita stunting dan gizi buruk. Kemudian tujuan pengabdian masyarakat ini adalah program pengabdian KKN PPN tematik kesehatan ini bertujuan untuk memberikan tambahan ilmu mengenai COVID-19 kepada para kader melalui pemanfaatan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi kader dan dalam setiap kegiatan di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya program tersebut, para kader menjadi lebih paham mengenai COVID-19. Selain itu, dengan adanya edukasi online ini, para kader juga menjadi lebih paham tentang teknologi mengenai aplikasi Zoom, bagaimana cara menggunakannya, dan seberapa besar manfaat atau kemudahan yang diperoleh di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, sehingga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat. Metode pelaksanaan dan implikasi. Metode yang digunakan adalah dengan cara ceramah, penayangan video, siaran langsung melalui masjid, edukasi secara daring, dan demonstrasi. Edukasi protokol kesehatan perlu dilakukan mengingat pandemi yang telah lama berlangsung dan warga tampaknya sudah merasa bosan. Oleh karena itu, edukasi dilakukan menggunakan media video yang menarik, menggunakan leaflet dengan gambar yang menarik. Kemudian edukasi secara daring menggunakan Zoom dan aplikasi lain, dan siaran langsung prokes keliling masjid melalui pengeras suara. Program pengabdian KKN PPN di Puskesmas Dedes 1 berupa Public Health Nurse atau PHN atau kunjungan langsung ke masyarakat. Hasil dan pembahasan. Tersedianya tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan non-organik. Pada pengabdian ini, kami mengadakan sarana tempat mencuci tangan pada setiap rumah tangga bekerja sama dengan dana desa. Seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
pengabdian berjalan lancar dan sukses. Masyarakat sangat senang dan berharap program seperti ini diadakan secara rutin dan berkesinambungan. Kegiatan program pengabdian ini dapat membantu mencegah kasus COVID-19 di desa wilayah kerja. Adapun rincian kegiatan yang telah saya lakukan bersama tim dari Puskesmas Jedes Bantul dan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu berupa yang pertama yaitu pendampingan pasien COVID-19 melalui teknologi informasi. Kegiatan yang kedua kami lakukan yaitu edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Jedes 1 Bantul, yaitu memberikan edukasi masyarakat mengenai bahaya COVID-19 dan pentingnya patuh terhadap protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Dilakukan pemeriksaan status gizi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh ketua tim bersama mahasiswa KKN dan juga bersama petugas dari puskesmas. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini adalah pada pasien isolasi mandiri, pasien bersifat tertutup, sulit diberi pemahaman dan merasa bosan. Pasien tidak sepenuhnya mematuhi standar keamanan pengelolaan limbah isoman. Pendampingan secara online terkendala sarana dan prasarana komunikasi, tidak punya HP, tidak punya pulsa, dan kuota sinyal tidak bagus, dan lain-lain. Pendampingan secara offline penuh risiko tinggi tertular bagi pendamping. Ini adalah foto kegiatan pengabdian pada saat kami melaksanakan program ini. Gambar yang pertama ini adalah ketika tim kami mengadakan siaran di masjid. Kami melakukan siaran di masjid melalui pengeras suara dengan membacakan teks yang berisi edukasi tentang adaptasi kebiasaan baru di era COVID-19. Gambar yang ketiga adalah kunjungan pada balita stunting dan gizi buruk dari rumah ke rumah. Kemudian gambar yang keempat adalah kami mendiskusikan hasil kegiatan kami, hasil kunjungan stunting dan hasil dari siaran di masjid. Gambar yang kelima adalah tim kami bersama dengan mahasiswa KKN UMY dan juga bersama tim dari Puskesmas Jedes 1 Bantul dengan menggunakan APD lengkap dalam melaksanakan tugas. Kemudian ini adalah hand sanitizer dan masker yang dibagikan kepada masyarakat pada saat kami melakukan kunjungan. Gambar yang ketujuh adalah penyerahan poster edukasi kesehatan kepada masyarakat di dusun di wilayah kerja Puskesmas Jedes 1 Bantul. Adapun leaflet yang saya bagikan kepada masyarakat pada saat kunjungan ini adalah seperti yang tertayang pada gambar ini. Kemudian selain membagikan leaflet, kami juga membagikan video dan artikel-artikel lain melalui grup-grup WhatsApp dari kader kesehatan yang nantinya akan melanjutkan kepada masyarakat. Simpulan dari kegiatan yang telah kami lakukan, seluruh program pengabdian KKN PPM telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kegiatan berupa program pokok dan program bantu yang dilakukan oleh tim pengabdi bersama mahasiswa KKN dan tim dari Puskesmas Jedes 1 Bantul. Program pokok meliputi pendampingan pasien yang sedang isolasi mandiri dan edukasi protokol kesehatan secara online.
Pendampingan pasien yang sedang isolasi mandiri dilakukan untuk mendampingi pasien penyintas COVID-19 terkait protokol kesehatan selama isoman dan pengelolaan limbah pasien isoman. Dengan adanya program kerja ini, pasien isoman dan masyarakat bisa lebih paham dan lebih taat dalam menerapkan protokol kesehatan ketika sedang melakukan isoman, serta tidak merasa kesepian dan merasa tidak dipedulikan saat menjalani isoman. Dari rangkaian kegiatan yang telah saya lakukan, saya mengumpulkan video dari kegiatan yang saya lakukan dan saya upload di YouTube yang dapat dilihat pada link berikut ini. Kemudian selain YouTube, kami juga membuat berita di media massa, yaitu mengenai pendampingan dan edukasi pasien penyintas COVID-19 yang sedang isoman. Ini juga dapat dilihat pada link yang sudah kami bagikan di sini. Demikian paparan saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.